Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas kembali tentang pembukaan pintu Makrifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan masih ada beberapa pertanyaan tentang Makrifatullah, admin coba ulas kembali uraian tentang pembukaan pintu Makrifatullah. 1. Penciptaan. Sebelum terjadinya ciptaan hanya Allah semata yang ada, tanpa suatu apapun yang menyertainya. Kemudian Allah berfirman, kun, maka. Sedikit dari dirinya yang tak terlepas dari kemuliaannya terdahir menjadi zat. Kun bukanlah suara sebagaimana makhluk pada umumnya melainkan kehendaknya. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surat Yasin, ayat 82. Dan dari sinilah semua ciptaan terwujud dari zat yang sedikit setelah Allah berfirman kun. Bisa juga dikatakan, sedikit dari kemuliaan dirinya yang menjadikan semua ciptaan terwujud. Allah Maha Besar. Apakah masih ada pertanyaan tentang firman kun? Allah berfirman kepada dirinya sendiri sebab, sebelum adanya ciptaan hanya Allah saja yang ada tanpa suatu apapun yang menyertainya. Allah, kun, sedikit zat, yang disebut ciptaan. Sedangkan kun juga termasuk ke dalam ciptaan. Fahami dengan seksama makan, sedikit zat. Ketika dikatakan bahwa sedikit zat itu menjadi dasar penciptaan, maksudnya bukan berarti Allah terbagi, karena Allah Ahad, Maha Esa, tidak terbagi-bagi. Tetapi yang dimaksud ialah dari tajalli, penampakan kehendaknya. Sebagaimana seorang arif mengatakan, Allah tidak di atas atau di bawah, tidak di luar atau di dalam, tetapi Ia tunggal. Dan harus diyakini bahwa semua ciptaan mesti berada di dalam Lauh Mahfuz. Yang ada di luar Lauh Mahfuz hanyalah zat yang sejati. Allah Maha Gaib, oleh sebab itu untuk menjaga kesuciannya pertama-tama Allah ciptakan 70 tirai nur. Itulah sebab setiap makhluk ciptaannya tidak boleh melihatnya. Sekalipun itu Rasulullah. Selain untuk menjaga kesuciannya tanpa 70 tirai nur, niscaya semua ciptaannya pasti akan hancur karena terpandang olehnya. Bahkan satu saja tirai itu terangkat semua ciptaan hancur. Surah Al-A'raf ayat 143. Inilah yang menjelaskan mengapa Nabi Musa alaihi salam pingsan saat tajalli Allah tampak pada gunung. Itulah mengapa Allah menciptakan 70 tirai nur. Lalu Allah ciptakan arsy, air, sidratul muntaha, pena, dan seterusnya. Yang terkumpul dalam kitab induk yang sering disebut Lauh Mahfuz. Saudaraku sekalian, fahami betul-betul uraian ini sampai di sini dulu. Jika memang belum faham, ulang dari awal lagi sampai benar-benar faham. Semoga saudaraku diberikan kefahaman darinya. Sebab dari sini mulai terbuka sedikit demi sedikit kunci ilmu yang lainnya. Sebagai gambaran, miniatur perahu di dalam botol kaca. Yang di luar botol adalah yang Maha Tunggal. Allah tidak bergantung pada sesuatu, Dialah yang wajibul wujud. Dan tidak pula bisa dijangkau dengan akal, ilmu serta analogi apapun. Botol kaca diibaratkan sebagai 70 tirai nur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Fath Ar-Rabbani, hijab nur adalah penghalang yang penuh rahmat.
Allah menutupi zat-Nya dengan sifat-sifat dan nama-namanya agar manusia dapat mengenalnya sesuai kemampuan. Kata beliau, zat Allah tidak dapat dijangkau, tapi Dia memperkenalkan dirinya melalui sifat dan perbuatannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Allah memiliki 70 hijab dari cahaya dan kegelapan. Jika Dia menyingkapkannya, niscaya keagungan wajah-Nya akan membakar segala sesuatu yang dilihat oleh pandangannya. HR Muslim No. 179. Sedangkan yang ada di dalam botol adalah semua ciptaannya. Perahu kecil di dalam botol adalah simbol seluruh makhluk. Manusia, malaikat, jin, alam semesta, semua ciptaan ini terbatas bergantung padanya. Tidak bisa keluar dari botol. Segala yang kita saksikan, rasakan, dan pikirkan masih berada dalam lingkup ciptaan. Kita mengenal Allah hanya melalui nama-namanya, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya. Asma dan sifat adalah jalan pengenalan, tetapi bukan Allah itu sendiri. Kita tidak pernah bisa menjangkau hakikat zat-Nya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dalam Isra, Mikraj hanya sampai di depan tirai nur. Perlu diketahui bahwa kehendaknya pun termasuk ciptaan, jadi dari mulai firman kun 70 tirai nur, arsi, air, Sidratul Muntaha, itulah ciptaan. Inilah bentuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas. Yakini bahwa Allah itu Esa, tidak bergantung sesuatu. Tidak ada yang menyamainya dan Dialah tempat bergantung yang sebenar-benarnya. Jika sudah memahami awal penciptaan, insya Allah akan lebih mudah memahami rahasianya. 2 nafi, isbat. Menafikan yang dahir, menetapkan yang batin. Menghilangkan yang wujud, memandang yang maha wujud. Untuk memahami makrifatullah tahap selanjutnya, yaitu memahami 3 lapisan kesadaran. Sifat, hakikat, makrifat. Sifat yang tampak di hadapan kita. Hakikat yang menjadi asal muasal penciptaan, zat yang sedikit. Makrifat puncak pengenalan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase ini harus menggunakan 3 komponen, yaitu jasad, akal, dan kesadaran. Contoh analog. Kertas, sifat. Kayu, hakikat asal dari kertas adalah kayu. Pohon, makrifat. Sumber dari kayu adalah pohon. Kain, sifat. Benang, hakikat. Kain berasal dari benang. Kapas, makrifat, sumber dari benang adalah kapas. Ciptaan, sifat. Zat yang sedikit, hakikat ciptaan berasal dari zat yang sedikit. Allah, makrifat, sumber dari segala sumber ciptaan. Dari sinilah pintu masuk makrifatullah. Perhatikan baik-baik. Semua yang tampak di hadapan kita adalah sifat. Di balik semua sifat ada zat yang meliputi. Surah An-Nisa ayat 126. Ayat ini berbunyi, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Puncak dari segala sumber zat yang menjadi ciptaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, makrifatullah bukan melihat Allah secara langsung, karena Allah maha gaib,
tetapi menyadari bahwa di sebalik semua ciptaan ada Zat-Nya yang menyusun terjadinya segala sesuatu, dan semua itu bersumber dari Yang Tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat mengajarkan kita melihat bukan sekedar fisik tetapi menyadari bagaimana ciptaan itu tercipta hingga menembus kepada sumber utama yaitu Yang Esa. Setelah saudaraku faham akan hal ini, maka akan banyak dibukakan pintu-pintu ilmu yang lainnya. Contoh, Al-Baqarah ayat 115, hanya milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-An'am 79 dan tidak sehelai daun pun yang gugur tanpa sepengetahuanku. Karena kita tahu dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di sebalik semua ciptaannya ada Zat yang meliputi. Dari titik inilah perjalanan salik dimulai karena kita sudah tahu rahasia makrifatullah. Surah Kahf ayat 22 yang berbunyi, sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat tersebut berbunyi, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Saudaraku sekalian, masih ada waktu untuk kembali ke jalan yang lurus. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk darinya. Inilah yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani Awaluddin Makrifatullah. Awal beragama mengenal Allah. Itulah mengapa orang-orang yang sudah mengenal ilmu makrifat mereka lebih banyak diam karena pandangan mereka tidak berhenti pada yang wujud tetapi lebih tertuju kepada yang wajibul wujud. Ini semua bukanlah sekedar teori. Inilah rahasianya. Dari kesadaran inilah orang-orang yang sudah mengenal ilmu makrifat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keesaannya, kuasanya, kebesarannya. Di sebalik tembok ada apa? Zat. Di sebalik ember ada apa? Zat. Di sebalik gelas ada apa? Zat. Seperti dalam firman-Nya, Akulah yang dahir dan yang batin. Akulah yang awal dan yang akhir. Akulah yang maha mengetahui. Akulah yang maha meliputi segala sesuatu. Dari kesadaran, hati, akal, kita merasa dibimbingnya menuju jalan yang lurus. Makrifat bukanlah sebuah amalan. Makrifat lebih mengedepankan cara pandang melalui kesadaran hati tentang keesaannya. Dari titik inilah mulainya beribadah dengan benar, menemukan ruh dalam ibadah karena kita sudah tahu rahasianya. Setelah tahu rahasia makrifat selanjutnya adalah membersihkan hati melalui zikrullah ingat Allah. Tujuannya untuk mencapai jiwa yang tenang, jiwa yang kelak akan kembali dengan ridho dan insya Allah Allah juga meridha. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridha. Quran Surat Al-Fajr ayat 27. Di sini admin menegaskan zikrullah menggunakan akal atau dalam bahasa lain disebut juga otak.
Sebab kalau hati yang dimaksud adalah jantung, mana mungkin jantung bisa untuk mengingat. Ingatlah Allah dalam hatimu. Yang dimaksud hati di sini adalah otak. Contoh, orang yang sakit jiwa, gila, yang rusak otaknya. Sedangkan jiwa adalah komponen daripada ruh, pendengaran, hati, dan mata hati. Orang yang sakit jantung belum tentu sakit jiwanya. Syariat adalah gerakan. Makrifat adalah kesadaran rahasia di balik ciptaan. Zikir adalah bahan bakar yang membuat jiwa tetap hidup dalam kesadaran akan Allah. Dengan senantiasa berzikir, insya Allah perjalanan salik menjadi lebih mudah karena hati selalu terpaut kepadanya. Hati yang terpaut itulah yang menjadi pedang tauhid yang sangat tajam untuk memerangi hawa nafsu. Maka masuklah kita dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka celakalah bagi mereka yang keras hatinya untuk mengingat Allah. Quran Surat Az-Zumar 22. Untuk uraian zikir, cara berzikir, bilik kholwat dan beberapa di antaranya sudah admin upload di video sebelumnya. Jika memang saudaraku sekalian masih kurang paham, silahkan berkomentar dengan sopan. Insya Allah admin akan jawab sesuai kemampuan ilmu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.